Musuh kita dinasti politik. Oke, dinasti politik. Masa mau kalah begitu saja sih dengan... Halo guys, karena negara kita negara demokrasi, saya mau beropini walaupun opini saya tidak dibutuhkan. Tidak bermaksud mengguruin Mbak Sarita. Beliau ini membahas masalah politik dinasti. Cuman saya mau bertanya, apa alasan Anda yang kuat kenapa mendukung paslon 01? Kalau Anda mengatakan, oh ya karena paslon 01 satu agama denganku, ketiga capres tersebut sama agamanya. Kalau Anda mengatakan karena pendidikan, ketiga capres tersebut pendidikannya hebat. Bahkan Pak Prabowo menguasai beberapa bahasa asing karena banyaknya pendidikan informalnya beliau. Dan dia juga memiliki pendidikan formal, yaitu akademi militer yang tidak dimiliki oleh paslon lain. Kalau Anda mengatakan karena keluarga, jelas kita ketahui silsilah keluarga Pak Prabowo itu bukan kaleng-kaleng. Orang tuanya orang yang berprestasi, pakar ekonomi, mantan menteri perindustrian, dan yang menjadi bonus lagi, Pak Prabowo adalah mantan menantu seorang presiden, mantan presiden Indonesia. Jadi bukan kaleng-kaleng kalau masalah silsilah keluarga. Terus kenapa Anda memilih paslon 01? Hanya satu alasannya, karena Anda sama-sama keturunan Timur Tengah. Jadi Anda mau memperkuat dinasti politik Timur Tengah di Indonesia. Itu alasanmu kenapa kau mendukung paslon 01. Bukan karena yang lain. Karena dinasti politik. Jadi kalau kamu membahas masalah dinasti politik, coba flashback ke dirimu sendiri. Ingat-ingat dulu, apa sih tujuan utama mendukung paslon 01 kalau bukan karena dinasti politik Timur Tengah yang mau kamu perkuat Indonesia. Dan saat kita menonton di VT ini, kita terlihat jelas bahwa begitu bencinya Mbak Sarita ini kepada Pak Jokowi. Saya bisa memaklumi kebencianmu terhadap Pak Jokowi karena Pak Jokowi merusak bisnismu. Yaitu Pak Jokowi mencabut izin organisasi-organisasi yang selama ini kalian pupuk, itu yang kalian pakai untuk menguatkan posisi kalian di Indonesia ini, menguatkan posisi politik kalian di Indonesia ini. Jadi ruang lingkupnya, ruang gerak kalian itu makin mengecil sejak organisasi tersebut dicabut izinnya. Dan di PT-mu yang lain juga engkau mengatakan engkau membuat suatu puisi dan mengatakan kalau negara Indonesia ini, negara kami ini negara yang breng. Dilanjut aja panjangannya. Cuman pertanyaannya, kalau menurutmu negara kami ini bukan negara yang bagus, kenapa kamu tidak pulang aja? Secara Anda kan warga negara keturunan. Kenapa nggak pulang? Coba dulu tinggal di negara nenek moyangmu sana. Kalau menurutmu enak, silahkan pindah. Coba dulu tes ke sana. Kalau lebih enak, silahkan pindah. Jadi kamu itu perumpama sama dengan kelakuan yang kamu lakukan ini, menjelek-jelekkan negara Indonesia, itu perumpamaannya sama seperti karyawan yang sibuk menjelekkan perusahaannya, yang sibuk mencaci maki perusahaannya, tetapi dia tetap bekerja di sana, menggantungkan rezekinya di sana, dan menggantungkan asap dapurnya di sana. Harusnya kalau dia nggak senang kerja di perusahaan itu tinggal cabut, tinggal resign, keluar cari kerjaan yang lain. Sama juga dengan dirimu. Kalau kamu merasa Indonesia ini tidak bagus, negara yang menurutmu tadi yang breng itu, kamu bisa keluar. Silahkan pindah kembali ke negara moyangmu. Kalau menurutmu di sana kamu lebih hebat, lebih nyaman. Tetapi jika kamu merasa Indonesia ini memberikan kau kehidupan, memberikan kamu rezeki, ya udah tinggal bekerja, duduk manis dan nikmati. By the way, ini opini saya, pastinya ada pro dan kontra.